Dari barang bekas bisa jadi ide bisnis. Nih aku nemu kayu teman-teman. Kayu ini ada di belakang sebelah kiri sana, dan aku bikin jadi gantungan atau rak buat dapur. Dan ini masih cocok banget dengan konten atau ide video aku. Ini cocok banget kita taruh di bagian bawah meja seperti ini, dan tinggal kita tarik dia berfungsi dong. Jadi buat kalian yang di rumahnya belum punya, ini kalian bisa bikin di rumah. Untuk caranya gampang banget. Langsung aja kita siapkan 2 buah kayu yang seperti ini, dan aku juga ada kayu yang kecil juga. Tadinya ini sama kayu ini juga, cuman aku belah jadi 2, dan ini nanti untuk pegangannya. Nah jadi ini tadinya kayak gini, terus aku belah 2 dan jadi seperti ini. Ini aku cuma potong pakai gerinda ya teman-teman ya, karena kalau menggunakan gergaji itu bakalan repot dan susah banget. Nah buat kalian yang pengen tahu cara motong ini pakai gerinda, langsung aja deh komen di bawah mau ya. Dan di langkah pertama, karena ini bahan bekas, maksudnya kayu-kayu bekas kayak gitu, langsung aja kita amplas dulu teman-teman. Nah kita amplas sampai dia benar-benar halus dulu seperti ini. Nah kalau udah dia halus baru kita satukan. Nah ini aku 2 kali pengamplasan teman-teman, karena aku pengen teksturnya lebih awet dan lebih ada estetikanya. Jadi nanti aku akan bakar juga. Cara bakarnya gimana, pastikan ditonton sampai selesai ya. Buat kalian yang nanya ini panjangnya berapa sentimeter, ini panjangnya 63 cm. Jadi untuk panjangnya kalian sesuaikan dengan panjang atau lebar dari kitchen set kalian. Kalau misalnya lebih pendek, kalian bisa pendekin. Dan untuk kayu yang aku pakai itu tebalnya segini nih. Jadi 5,5 dikali 3,5 cm. Aku nggak tahu ini nama kayunya kayu apa aja bebas, karena ini kayu bekas jadi aku pakai yang ada aja. Dan untuk amplasnya kalian bisa lihat sendiri ya, itu aku pakai ukuran yang segitu, dan langsung aja kita amplas sampai dia rapi ataupun bersih. Lanjut kita bakar di atas kompor seperti ini ya teman-teman ya. Ini tujuannya tuh biar kayunya jauh lebih awet, biar lebih awet lah jadinya, tujuannya biar awet dan juga nambah estetika teman-teman. Jadi biar tampilannya jauh lebih menarik, jauh lebih cakep lagi, kalian bakar aja seperti ini. Yang penting jangan terlalu lama, karena kayu yang aku pakai ini tuh gampang banget kebakarnya. Nah kita bakar seperti ini, dan setelah itu nanti kita amplas lagi. Dan ini udah selesai kita bakar, langsung aja kita lap dulu nih. Ini karena panas banget tadi dia kebakarnya lumayan banyak yang ini tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Langsung aja kita ampas lagi sisa atau dari si yang udah kebakar tadi itu, kayak dia bikin gosong banget teman-teman. Jadi kita ampas lagi dan hasilnya jadi seperti ini nih. Cakep banget kan. Jadi dia punya tampilan tersendiri, jadi bercorak gitu loh. Tanpa kita cat pun dia terlihat bagus nantinya. Nah buat kalian yang tidak mau menggunakan kayu sebesar ini, boleh menggunakan kayu yang lebih kecil, atau boleh juga menggunakan aluminium atau juga baja ringan, terserah kalian. Barang atau alat yang kalian gunakan itu terserah kalian. Cuman di sini aku mau nunjukin dari barang bekas seperti ini aja bisa jadi barang yang berfungsi, dan ini bisa banget kalian jual teman-teman. Untuk harga jual gantungan seperti ini itu lumayan banget loh teman-teman. Padahal bikinnya itu gampang banget asal kalian mau aja. Nah biasanya ini ibu-ibu, kakak atau mbak-mbak
biasanya pengen punya tapi nggak bisa, nggak tahu caranya. Nah tadi aku kasih tahu ya, panjangnya berapa, lebar kayunya berapa. Dan kalau udah selesai kita amplas seperti ini, kayunya udah bersih, udah bagus. Nah ini langsung aja deh kita satukan. Yang penting kalian punya ini nih. Ini tuh alat laci, jadi apa ya ngomongnya, rolling ya. Kalian cek deh di pojok kiri bawah sini. Aku belinya di situ, harganya segitu, dapatnya 2 pieces. Jadi ini buat laci. Jadi tarikan laci seperti itu dapatnya 2 pieces ya. Nah ini langsung aja nih, dia ada slow motion juga di bagian ujung ya bagus lah. Dan kalau kalian mau bikin ini, pastikan juga untuk kayunya udah disesuaikan dengan alat ini dulu ya. Jadi kalian wajib beli dulu alat ini baru kalian bikin teman-teman. Dan ini udah aku sesuaikan, langsung aja kita sekrup. Nah cara nyekrupnya gimana? Dia tersembunyi di bagian bawah sini satu ya teman-teman ya. Nah ini langsung aja kita bakalan masukin. Nah ini langsung aja kita pasang menggunakan sekrup 1-in yang seperti ini. Ini aku pakai sekrup galvalum atau baja ringan. Buat kalian yang mau beli juga, cek di pojok kiri bawah sini, dapatnya banyak banget. Dan langsung aja kita sekrup seperti ini menggunakan sekrup biasa aja. Kalau kalian punya cordless ataupun bor, boleh banget menggunakan bor. Tapi di sini aku pakai cara manual aja, biar kalian juga bisa bikin ya teman-teman ya. Nah ini kita baut aja di bagian ujung sini, lalu kita baut lagi di bagian tengah seperti ini, dan yang terakhir di bagian bawah. Di bagian bawah juga tersembunyi teman-teman. Jadi cara bautnya itu, cara nyekrupnya itu harus dibuka dulu. Nah ini bagian bawah sini ya teman-teman ya, tadi ketutup kan. Nah di bagian bawah situ kita juga sekrup lagi. Jadi total sekrupnya itu cuma 3 aja. Nanti yang atas juga sama 3 juga, cuman yang bagian atas agak sedikit tricky kalau kalian nggak tahu teman-teman. Jadi agak sedikit repot. Dan kita coba tes ya teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya nggak ada gantungannya, dia gampang nyangkut di bagian ini. Tapi nggak apa-apa, kita biarkan dulu aja. Kita lanjut aja ke step selanjutnya teman-teman. Karena kalau ini kita belum pasang, biasanya dia gampang ngangkat sendiri. Kalau udah ada tatakannya, nanti dia bakalan bagus dengan sendirinya. Jadi tenang aja ya. Nah ini mainan slow motionnya di bagian ujung doang. Dan ini langsung aja kita sambungkan teman-teman. Nah pastikan untuk nyambungnya kita tandain dulu. Nah kita ratain dulu seperti ini, baru kita tandain teman-teman. Nah kita tandain ya. Langsung aja di sini aku menggunakan sekrup aja buat nandainya seperti ini. Nah nanti kita masangnya di ujung situ, dan langsung aja kita pasang. Kalau kita pasang kayak gini itu bakalan susah banget karena dia jungkat-jungkit. Nah jadi kita harus copot atau lepas dulu seperti ini, dan dia akan lepas dengan sendirinya. Tinggal kita tarik aja bagian tombol tadi itu. Dan setelah itu langsung aja kita sekrup bagian sini yang ada lubangnya. Kita sekrup jadi 3 sekrupan aja teman-teman, di ujung, di tengah, dan di ujung lagi. Ini terlihat simpel, tapi kalau kalian nggak tahu caranya pasti juga bingung. Jadi pastikan nontonnya sampai selesai dulu. Dan untuk menggabungkannya, kalian nggak perlu tekan tombol apa-apa lagi, tinggal dihubungkan aja kayak gini nih. Cari selanya. Nah kalau udah ketemu, langsung aja kita masukin, dan dia bakalan terhubung dengan sendirinya. Nah tinggal kita geser sampai ke ujung seperti ini, dan selesai teman-teman. Ini bagian rollingnya udah selesai teman-teman. Kayak gini aja udah jadi. Tinggal apa lagi? Tinggal kita kasih pakuan, apa namanya, gagang. Itulah nanti kita tunjukin juga. Ini kita bakalan kasih penguat di bagian kiri kanan atas, kiri kanan depan belakangnya itu. Tapi sebelum itu kita kasih gagangnya dulu. Untuk gagangnya aku taruh di sini nih, jadi posisinya menutupin kayu yang atas. Nah kayak begini. Ini langsung aja kita sekrup ya. Dan kalau udah selesai, kita mau bikin gantungan atau kakinya. Di sini aku pakai besi siku seperti ini. Tadinya ini buat spigot aluminium, dan aku udah potong-potong sebesar ini ya teman-teman ya. Untuk ukurannya disesuaikan selera kalian, karena aku nggak punya bor, mata bor untuk ngebolongin si spigot itu, besi itu. Jadi aku menggunakan baut baja ringan seperti ini. Baut baja ringan apa galvalum ya, itulah yang tajam ya teman-teman ya. Jadi dia buat galvalum itu yang di atas, kita langsung pakai itu aja. Jadi mata bornya kita pakai ini. Langsung aja kita gunakan bor seperti ini ya. Nah seperti ini.
Nah, jadi kalau kalian nggak dapetin besi itu, kalian boleh banget menggunakan baja ringan ya, atau besi apapun itu, yang penting nanti dia kakinya bisa menempel di kayu itu. Dan langsung aja kita bolongin seperti ini. Nah, kalian kalau misalnya nggak punya mata bor untuk besi, plat besi dan lain-lain, boleh gunakan mata baja ringan seperti ini teman-teman. Dan dia itu lebih kuat, lebih kokoh ya teman-teman ya. Dan dia ya enak lah, lebih ringan gitu teman-teman. Cuman hati-hati karena ini spigotnya itu, besinya itu tajam banget. Jadi kalau bisa kalian pegangnya menggunakan tang seperti itu ya. Dan ini udah jadi, langsung aja kita pasang ke bagian kayunya. Untuk yang kecil langsung aja menempel ke kayunya, dan yang lebar nanti itu di atas untuk di kitchen setnya biar gampang nantinya. Nah, kita pakai yang kecil seperti ini, langsung aja kita sekrup. Untuk jaraknya itu disesuaikan aja. Dan aku juga bakalan taruhnya itu nggak sama rata ya teman-teman ya, biar lebih kuat. Jadi nanti aku bakalan kasihnya itu yang sana lebih panjang, yang sini lebih pendek. Jadi kayak gitu. Nah, ini kita kasih 4 kaki seperti ini, dan langsung aja kita sekrup, dan jadinya seperti ini nih. Ini yang aku sebutin tadi, dia nggak bakalan sama rata untuk jaraknya, yang penting dia dikasih aja. Nah, ini jadinya seperti ini, dan setelah itu langsung aja kita kasih gantungannya menggunakan baut tanda tanya kayak gini. Nah, alat dan bahan yang aku pakai ini udah aku sertain juga di deskripsi. Buat kalian yang pengen bikin di rumah itu boleh banget beli di pojok kiri bawah sini, karena harganya termasuk murah banget. Ini kalau kalian beli seperti ini, kalian bisa bikin rak jadi 2 sampai 3 bagian ya. Jadi ada 3 rak nantinya. Dan ini dia hasilnya. Cakep banget, dan ini bakalan awet bertahun-tahun kalau kalian menggunakan kayu super besar seperti ini. Dan ini cocok banget buat kalian yang di rumahnya kitchen setnya itu kecil dan susah banget ditata, apalagi ya kayak gini nih, kita mau bikin seperti ini aja harus beli mahal-mahal dulu. Ngapain beli mahal-mahal, bikin sendiri aja di rumah ya. Nih cara bikinnya gampang, cara buatnya gampang, langsung aja praktekin di rumah. Dan ini nanti aku bakalan tutup juga dengan PVC. Jadi buat kalian yang penasaran sama videonya, langsung aja subscribe dulu di bawah video ini dan bunyikan tombol loncengnya. Nanti aku bikinin di next video. See you di next video. Thank you.